Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barik Afifullah, mahasiswa program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Angkatan 2020 kelas F. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ringkasan materi yang sebelumnya telah diberikan oleh Bapak Dr. Mustari Lamada SPD MT. Baik, di topik ini, kita akan membahas logika pemecahan masalah dan sistem pemrograman. Dan di topik ini, terdapat 6 pokok pembahasan, yaitu pengertian algoritma dan pemrograman, definisi algoritma, notasi algoritma independen terhadap bahasa pemrograman dan mesin komputer, pemrograman prosedural, dan yang terakhir, aturan penulisan algoritma. Baik, kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian algoritma dan pemrograman. Menurut sejarahnya, algoritma atau algoritm yang berarti proses menghitung dengan angka Arab berasal dari nama penulis buku dari Arab yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi dibaca orang barat menjadi algoritm. Perkembangannya munculnya ini dari pertama para kitab Al-Jabar wal Muqabalah atau buku pemugaran dan pengurangan. Dari buku itu diperoleh Al-Jabar. Kemudian algoritma diubah menjadi algoritm karena algoritma sering dikelirukan dengan aritmatik. Pada bahasa Indonesia sendiri, algoritma diserap menjadi algoritma. Kemudian kegunaannya sekarang digunakan untuk metode perhitungan atau komputasi. Bahasa pemrograman merupakan notasi yang dipergunakan untuk mendeskripsikan proses komputasi dalam format yang dapat dibaca oleh komputer dan manusia. Dan pada dasarnya dirancang untuk memfasilitasi komunikasi antar manusia dan komputer. Baik, kita ke pokok pembahasan yang selanjutnya, yaitu definisi algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kemudian kita memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, algoritma merupakan jantung ilmu informatika. Secara umum, pihak yang mengerjakan proses disebut pemroses. Seperti contohnya, manusia dan komputer. Selain itu, pemroses harus mengerti setiap langkah dalam algoritma dan mengerjakan operasi yang sesuai dengan langkah-langkah tersebut. Kemudian yang kedua, mekanisme pelaksanaan algoritma oleh pemroses. Agar dapat dilaksanakan oleh komputer, algoritma harus ditulis dalam notasi bahasa pemrograman agar suatu program dapat terbuat. Program adalah perwujudan atau implementasi teknis algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman sehingga dapat dilaksanakan oleh komputer. Yang ketiga, belajar memprogram dan belajar bahasa pemrograman. Ini merupakan kedua hal yang berbeda. Kita masuk ke belajar memprogram dulu. Belajar memprogram adalah belajar tentang metodologi pemecahan masalah, kemudian menuangkannya dalam suatu notasi tertentu yang mudah dibaca dan dipahami. Belajar bahasa pemrograman berarti belajar memakai suatu bahasa aturan-aturan, tata bahasanya, instruksi-instruksinya, tata cara pengoperasian kompilernya, dan memanfaatkan instruksi-instruksi tersebut untuk membuat program yang ditulis hanya dalam bahasa itu. Kemudian di sini kita bisa melihat beberapa hal atau produk yang dihasilkan pemrogram. Pemrogram dengan rancangan yang baik, secara metodologis dan sistematis, dapat dieksekusi oleh mesin, berfungsi dengan benar, sanggup melayani segala kemungkinan masukan, dan disertai dokumentasi. Kemudian pokok pembahasan selanjutnya yaitu algoritma. Agar tidak memakan banyak waktu, kita masuk contohnya dan menjabarkan sifatnya. Contohnya, Ibu Tati mengupas kentang untuk mempersiapkan makan malam. Kita bisa melihat di sini terjadi pada selang waktu terbatas, pada saat makan malam. Kemudian menghasilkan efek neto. Efek neto di sini berarti memiliki initial state dan final stage. Ruang lingkupnya luas, memang luas. Dengan ini tercipta beberapa sudut pandang. Kemudian memiliki initial state dan final stage, kita bisa melihat ada. Kemudian juga merupakan suatu kejadian, kejadian mengupas kentang. Kemudian bersifat kumulatif. Bersifat kumulatif di sini yaitu terjadi secara berurutan. Kita bisa melihat sini berurutan dari initial state kemudian final stage. Kemudian penggolongan tergantung dari sudut pandang. Kita bisa melihat di sini ada dua contoh sudut pandang. Memiliki jumlah poin yang berbeda, tetapi maksudnya sama.
Baik, kita ke pokok pembahasan yang selanjutnya. Notasi algoritma independen terhadap bahasa pemrograman dan mesin komputer. Notasi algoritma dapat diterjemahkan ke berbagai bahasa pemrograman, dan setiap program dalam bahasa tingkat tinggi selalu diterjemahkan ke dalam bahasa mesin sebelum akhirnya dikerjakan oleh CPU. Setiap instruksi dalam bahasa mesin menyajikan operasi dasar yang sesuai dan menghasilkan efek neto yang sama pada setiap komputer. Kemudian pokok pembahasan selanjutnya, pemrograman prosedural. Algoritma berisi urutan langkah-langkah penyelesaian masalah. Ini berarti algoritma adalah proses yang prosedural atau sesuai dengan prosedur. Pada pemrograman prosedural, program dibedakan antara bagian data dengan bagian instruksi. Bagian instruksi terdiri atas instruksi yang dilaksanakan satu persatu secara berurutan oleh pemroses. Alur pelaksanaan instruksi dapat berubah karena adanya percabangan kondisional. Data yang disimpan dalam memori dimanipulasi oleh instruksi secara prosedural. Jadi, algoritma adalah penyusunan aspek proses logika dari suatu pemecahan masalah tanpa melihat karakteristik bahasa pemrograman yang akan digunakan. Urutan notasi logika yang merupakan hasil analisis dan rancangan sistematik dari strategi pemecahan masalah untuk menggambarkan urutan langkah kerja yang jika dikerjakan akan membawa ke tujuannya. Urutan logika langkah kerja untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian terdapat 3 notasi, yaitu untaian kalimat deskriptif, diagram air atau flowchart, dan pseudokode. Di sini kita bisa melihat beberapa simbol dari program flowchart. Yang pertama adalah terminal. Kita bisa melihat simbolnya di situ. Ini untuk menunjukkan awal dan akhir dari program. Kemudian persiapan, ada simbolnya di situ, memberikan nilai awal pada sebuah variabel. Kemudian pengolahan proses, itu simbolnya pengolahan aritmatik untuk pengolahan aritmatika dan pemindahan data. Kemudian keputusan, kita bisa melihat simbolnya di situ untuk mewakili operasi perbandingan logika. Kemudian input atau output, kita bisa melihat simbolnya menyatakan proses input atau baca dan output atau tulis. Kemudian yang terakhir garis untuk menyatukan urutan pelaksanaan atau alur proses. Kita ke pokok pembahasan terakhir, yaitu aturan penulisan algoritma. Algoritma terdiri dari 3 bagian, yaitu judul atau header, kamus, dan algoritma. Judul adalah bagian teks algoritma yang digunakan sebagai tempat mendefinisikan nama dengan menentukan apakah teks tersebut adalah program, prosedur, atau fungsi. Setelah judul, disarankan untuk menuliskan spesifikasi singkat dari teks algoritma tersebut. Nama algoritma sebaiknya singkat, namun cukup menggambarkan apa yang dilakukan oleh algoritma tersebut. Kemudian kamus digunakan untuk mendefinisikan nama tipe, nama konstanta, nama variabel, nama fungsi, atau nama prosedur. Kemudian yang terakhir algoritma. Algoritma adalah bagian inti dari suatu algoritma yang berisi instruksi atau pemanggilan aksi yang telah didefinisikan. Komponen teks algoritma dalam pemrograman prosedural dapat berupa instruksi dasar seperti input atau output, assignment, sequence atau runtutan, analisa kasus, dan perulangan. Baik, terima kasih banyak telah menonton. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka. Jalan hidupmu dengan tujuan, tetaplah berpikir positif, jangan negatif. Tidur nyenyak, hati-hati terhadap apa yang dibawa kasurmu, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk! See you later, alligator. Bye!